Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita setiap hari Sabtu. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini, kesempatan yang baru, hari yang baru Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh mengenal hati-Mu lebih lagi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki Bapak. Biarkan setiap pujian penyembahan kami itu boleh menjadi dupa yang harum, boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Kau turun dimanapun kami berada Tuhan, menaungi setiap kami, hadirat-Mu boleh menjamah setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk memuji Tuhan. Sekali lagi bersama saya katakan, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan hari ini, amin. Kalau kalian masih siap, bersama saya katakan haleluya. Jesus.
Raja mulia atas kami Tuhan. Oh, oh, oh. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Berapa banyak kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pengharapan. Tidak ada yang lain selain Dia, tempat pengharapan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kepadamu kami mencari Tuhan. Oh haleluya. Jadikan waktu ini waktu untuk menyembah Dia. Mari letakkan setiap kesibukanmu, mari letakkan setiap ketakutanmu, setiap pergumulanmu di bawah kakinya. Mari serahkan seluruhnya di dalam tangan kuasa-Nya. Hari ini mari sembah Dia. Spirit, worship Him. Sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu segala sesuatu. Yes. Jadikan ini doa. Mari nyanyikan lagu ini dari hati.
kepadamu kami mencari, hanya kepadamu kami berharap. Di saat badai datang, hanya kepadamu kami berpegang teguh. Haleluya, we worship you. Strength will come, strength will come, hope will come, and every burden lifted up. Oh, hallelujah, Jesus, Jesus. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami perlukan Tuhan. Benar Tuhan, kami perlu Engkau. Tiada yang lain. You're more than enough. Jesus, thank you for your presence. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini, untuk kuasa, kekuatan, pengharapan, urapan yang baru. Terima kasih untuk penyertaan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur. Ketika benih itu ditabur, boleh bertumbuh, berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami saja dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari persiapkan persembahan saudara, mari persiapkan hati saudara untuk kita memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebelum kita memberi yang terbaik, mari kita sedikit belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang pastinya akan membuat kita semakin bertumbuh dalam kehidupan maupun pelayanan kita sehari-harinya. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pada dasarnya, kita harus menyadari bahwa ketika kita memberi,
Kita memberi karena kita sudah menerima. Kita memberi karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu pada kita. Jangan sampai kita memberi agar kita menerima dari Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat berbeda dan salah. Itu adalah suatu motivasi yang salah. Bayangkan kalau kita mempunyai motivasi seperti itu, kemudian kita memberi dan berharap Tuhan memberikan kembali pada kita. Ada suatu waktu kita memberi lalu Tuhan tidak memberikan balik pada kita. Kita bisa marah dan kita bisa pergi pada Tuhan. Dan itu hanya akan menimbulkan kepahitan dan dosa pada diri kita sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kita mempunyai motivasi seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kita memberi karena kita sudah terlebih dahulu menerima dari Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita memberi karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi pada kita. Itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, dikatakan di ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu dan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Di sini dikatakan pemberianmu itu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Menurut saya memberi itu bukan suatu hal yang dipaksakan. Ketika kita mempunyai, ketika kita menyadari bahwa kita punya, ya kita memberi. Jangan sampai ketika kita sudah tidak punya apa-apa, lalu kita memaksakan diri untuk kita memberi kepada gereja, kita memberi persembahan. Misalnya, ketika kita hanya punya sesuatu, mungkin sepeda motor, lalu kita ingin sekali memberikan pada gereja, tapi kita sudah tidak punya apa-apa, lalu kita dengan bodohnya kita menggadaikan sepeda motor itu dan kita memberikan kepada gereja, dan kita berpikir bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir enggak, saya pikir justru Tuhan akan marah. Karena Tuhan memberi kita logika, Tuhan memberikan kita otak untuk berpikir. Dan juga seperti yang benar-benar tertulis dalam kitab ini, kita memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan berdasarkan apa yang tidak ada pada kita. Kita memberi karena kita tahu bahwa ya kita punya sesuatu untuk yang diberi. Kalau kita nggak punya ya jangan dipaksakan gitu loh. Jangan sampai itu menjadi suatu pembenaran dan kita merasa bangga bahwa kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Saya pikir itu pemahaman yang salah. Karena di Alkitab sudah jelas-jelas tertulis kayak gini. Ya jangan sampai itu menjadi pembenaran bagi kita untuk memberi di dalam ketidakpunyaan kita. Terus kita nggak tahu harus makan apa besok gitu loh. Kadang juga harus diperlukan sebuah logika bahkan untuk hal memberi seperti ini. Mari kita belajar untuk memberi yang terbaik menurut kerelaan dan kemampuan kita masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Engkau sudah berikan pada kami Tuhan untuk sedikit belajar Tuhan tentang bagaimana kami harus memberi Tuhan dan bagaimana kami harus memakai cara berpikir kami Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang yang tidak mengerti Tuhan seperti apa memberi itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk memberi dan memiliki kerelaan hati dalam memberi Tuhan dan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati dan sertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh
lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Halo Community Harvest Church, saya harap kalian baik-baik saja dan tetap sehat di dalam Tuhan. Di era pandemi COVID-19 seperti yang kita alami seperti saat-saat ini, itu membuat kehidupan kita, masa depan kita menjadi tidak menentu. Dan banyak dari kita yang menjadi gelisah dan kita tidak bisa mendapatkan damai sejahtera kita. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana kita bisa mendapatkan rest in God, bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa dan menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari yang sudah Engkau adakan Tuhan bagi kami Tuhan, hari demi hari Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami selalu berkecukupan di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kiranya Engkau membuka mata telinga kami Tuhan, dan Engkau juga jamah hati kami Tuhan, sehingga hati kami Tuhan terbuka terhadap firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu hari ini Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami Tuhan, kami mau serahkan Tuhan firman-Mu Tuhan, Kau juga urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan hari ini Tuhan, itu berasal dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau serahkan Tuhan setiap ibadah ini di dalam tangan kasih-Mu, dan setiap orang yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan, how can we find rest in God, saya ingin kita belajar dari kisah seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf. Kita semua tahu kisah Yusuf, bagaimana dia mendapatkan mimpi. Kemudian saudara-saudaranya yang dulu sudah iri kepada dia karena dia paling disayang sama Yakub, semakin benci kepada Yusuf, sehingga akhirnya dia dibuang dan dijual menjadi budak di rumah Potifar. Dari rumah Potifar, dia kemudian difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia kemudian masuk ke dalam penjara. Dari penjara, kemudian dia diangkat dan dipromosikan menjadi penguasa di Mesir, menjadi tangan kanan Firaun. Sungguh sebuah pengalaman hidup yang luar biasa kan? Dia mengalami banyak sekali pasang surut kehidupan. Nah, kenapa saya ingin kita melihat di dalam kehidupan Yusuf? Karena kehidupannya itu sangat penuh dinamika, sangat penuh dengan drama. Mungkin bisa ngalah-ngalahin Korean drama. Tapi di dalam apapun juga, saya ingin mengatakan bahwa sekalipun kehidupannya itu sangat dramatis, tetapi gak pernah sekalipun saya melihat Yusuf ini mengeluh. Justru di dalam setiap musim kehidupannya, ketika dia mengalami hal yang buruk maupun hal yang baik, dia selalu memberikan yang terbaik, dia selalu mengusahakan yang terbaik yang dia bisa. Contohnya, ketika dia menjadi budak di rumah Potifar, dia bekerja, dia memberikan yang terbaik, dia mengusahakan yang terbaik, sehingga apa yang terjadi saudara? Dia menjadi orang yang dipercaya untuk mengurus rumah tangga Potifar. Sampai akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar sehingga dia harus masuk penjara. Tetapi apa yang terjadi di dalam penjara? Dia juga tidak ngoceh, dia juga tidak menggerutu, dia tidak kemudian ngomel-ngomel saudara. Dia tidak bilang, Tuhan kenapa aku harus begini, kenapa aku harus begitu, kenapa aku harus melewati masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Enggak,
nggak pernah. Tetapi apa yang dia lakukan, dia tetap percaya sama Tuhan, dan kemudian apa yang dia lakukan, dia mengusahakan yang terbaik yang dia bisa. Jadi bagaimana dia bisa mencari rest in God itu bukan dengan hanya beristirahat atau leha-leha dan menantikan Tuhan, enggak saudara, tetapi di dalam penantiannya untuk pengenapan janji firman Tuhan itu dia masih tetap mengusahakan yang terbaik yang dia bisa. Jadi saudara ingat ya, waktu itu dia dapat mimpi dari Tuhan, tetapi mimpi itu nggak dikenapi, justru dia dibawa dia menjadi budak. Tapi dia nggak ngomel sama Tuhan, Tuhan aku dikasih mimpi kayak gini, tetapi kenapa kok aku justru menjadi budak? Enggak, dia nggak ngomel, tetapi apa yang dia lakukan, dia melakukan yang terbaik yang dia bisa, sehingga dia menjadi orang yang dapat dipercaya. Dan kemudian dia dilempar ke penjara. Di penjara dia tetap melakukan yang terbaik. Dia nggak ngomel lagi sama Tuhan, Tuhan kamu ngasih aku mimpi, tetapi kenapa mimpimu nggak terjadi ketika aku sudah dipromosikan, aku dijatuhkan lagi. Nggak pernah sekalipun dia ngomel saudara. Jadi dia itu benar-benar taat, dan dia benar-benar menantikan janji firman Tuhan. Dia benar-benar bisa mendapatkan ketenangan. Jadi dia itu benar-benar bisa mendapatkan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan dia berada, di dalam segala masa, di dalam setiap situasi. Sehingga ketika bahkan dia ditempatkan Tuhan di dalam penjara, apa yang dia kerjakan? Dia tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dia tidak berhenti tidur-tiduran, enak-enakan, leha-leha. Enggak saudara, dia tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa. Sehingga pada waktunya akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi penguasa sebagai tangan kanan Firaun. Dia menjadi penguasa di Mesir. Bagaimana Yusuf bisa mengalami damai sejahtera yang sedemikian rupa? Bagaimana dia bisa tetap mengalami ketenangan di dalam Tuhan? Ada 4 hal yang ingin saya bagikan di sini. Yang pertama adalah R, read His word. Yang kedua adalah E, embrace His love. Yang ketiga adalah S, surrender everything to Him. Dan yang keempat adalah T, trust in God. Oke, jadi hari ini saya akan membagikan 4 poin, yaitu REST atau REST, rest. Read the word of God, embrace His love, surrender, and trust. Gimana tapi caranya, Sofia? I'm glad you asked. Terima kasih untuk udah bertanya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Read the word of God atau membaca firman Tuhan. Ini adalah dasar yang harus kita nggak boleh lupakan, karena ini adalah seperti nafas hidup kita. Mengapa sih kita harus membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu sendiri mengandung janji firman Tuhan yang akan diberikannya kepada kita. Waktu itu Yusuf mungkin belum mempunyai Alkitab seperti kita, tetapi dia pasti mengingat kitab-kitab Taurat, dan dia pasti juga mengingat mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan setiap firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mendapatkan ketenangan. Berbicara mengenai janji firman Tuhan, tahukah saudara berapakah jumlah janji yang ada di dalam Alkitab? 8.810. Menurut salah satu guru yang membaca Alkitab berulang kali dan kemudian meneliti firman Tuhan ini berulang kali, dia bernama Everett Armstrong, seorang guru Kanada. Dia menemukan ada 8.810 janji di dalam Alkitab. Ketika kita membaca firman-Nya, kita itu selalu dikuatkan. Dan ketika kita mengingat janji firman Tuhan, maka iman kita itu juga akan dikuatkan. Sama seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya percaya bahwa ketika kita memperkatakan firman Tuhan, ketika kita memperkatakan janji firman Tuhan itu sendiri, maka iman kita itu akan dikuatkan. Kenapa? Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sehingga dengan demikian ketika kita membaca firman-Nya dan kita memperkatakan firman Tuhan itu di dalam hidup kita, maka iman kita akan dibangkitkan. Terlepas hanya oleh karena adanya janji firman Tuhan, dengan membaca firman Tuhan,
kita juga akan semakin mengenal karakter Tuhan. Siapa Tuhan itu? Siapa dia? Apa yang Tuhan suka? Apa yang Tuhan nggak suka? Apa kehendak Tuhan yang baik, berkenan, dan sempurna? Itu kita akan semakin mengenalnya. Seperti orang-orang selalu bilang, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bagaimana kita bisa semakin sayang sama Tuhan? Yaitu dengan semakin mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa semakin mengenal Tuhan? Yaitu dengan membaca surat dari Tuhan. Dari mana kita bisa mendapatkan surat dari Tuhan? Yaitu melalui Alkitab. Nah, sehingga dengan demikian, ketika kita membaca firman Tuhan, tidak hanya kita diingatkan oleh janjinya di dalam kehidupan kita, tetapi dengan membaca firman Tuhan, kita juga akan semakin dekat. Kita akan semakin mengenal siapa Tuhan kita itu. Ketika kita mengenal Tuhan kita bisa masuk ke poin yang kedua. Apakah poin yang kedua? Embrace His love. Kita dapat menerima kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bisa menerima kasih Tuhan, maka kita juga bisa mengasihi diri kita sendiri dan kita juga bisa menjadi saluran kasih Tuhan kepada sesama kita. Seperti di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ketika kita mengetahui bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan adalah kita membuka diri dan menerima kasih Tuhan. Orang pertama yang harus kita belajar untuk kita kasih adalah diri kita sendiri. Ketika kita bisa belajar untuk mengasihi diri kita sendiri dan melihat diri kita seperti cara Tuhan memandang kita, maka kita bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Seperti ada yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, apa bunyi hukum yang kedua? Yaitu untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita manusia? Hanya ketika kita hidup di dalam sebuah komunitas. Oleh karena itu, kita tetap harus tinggal di dalam komunitas Allah. Kenapa? Karena hanya di dalam komunitas itu ada gesekan yang akan semakin membuat kita menjadi dewasa, menjadi semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan kemudian, kenapa juga kita tidak boleh menghindari atau menjauhkan diri dari komunitas, dari pertemuan ibadah? Karena Ibrani 10 ayat 25 mengatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Waktu kita untuk komsel, waktu kita untuk beribadah, waktu kita bertemu dengan 2 atau 3 orang, itu sangat penting sekali. Nah, sekarang ini, kalau ada gesekan, artinya bakalan ada teguran. Kadang-kadang kita yang menegur, atau justru kadang-kadang kita yang harus ditegur. Nah, terus kadang-kadang kita tersinggung. Bener nggak? Mesti kita masih manusia, kita masih punya perasaan, kita bisa tersinggung, dan disitulah kita harus belajar untuk mengampuni. Ketika kita mau belajar menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita, salah satu tindakan yang harus kita lakukan adalah melepaskan pengampunan. Kalau saudara nggak percaya, kita baca di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Dikatakan bahwa karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Saat ini saya ingin kita sama-sama bertanya kepada Allah Roh Kudus. Karena kita semuanya hidup di dalam komunitas dan kita semuanya bergereja. Dan seperti yang saya tadi bilang, selalu akan ada gesekan di dalam komunitas. Secara nggak sengaja atau sengaja, secara sadar atau nggak sadar, perkataan kita itu bisa melukai hati orang lain. Atau perkataan orang lain itu bisa melukai hati kita. Nah, saat ini saya akan memimpin saudara di dalam doa. Saya ingin kita berdoa bersama-sama. Saya ingin kita berdoa kepada Allah Roh Kudus untuk menunjukkan kepada kita siapa sih orang yang harus kita ampuni. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa mengampuni orang ini, kita sulit untuk bisa menerima kasih Tuhan. Kita sulit untuk embrace His love. In order for us to embrace His love, we need to release forgiveness. Jadi untuk bisa menerima kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita harus bisa melepaskan pengampunan terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya ingin saudara berdoa bersama dengan saya setelah ini. Tetapi sebelum kita mulai berdoa, saya ingin saudara membayangkan Tuhan Allah Roh Kudus itu memberikan saudara sebuah kota. Nah, kota ini kalau misalkan nanti nggak cukup, jangan khawatir karena kota ini akan bisa bertambah besar sesuai dengan porsi yang saudara butuhkan. Oke, jadi nanti saya ingin meminta saudara untuk menutup mata saudara, kemudian membayangkan di depan saudara ini ada sebuah kota. Oke, dan kemudian nanti kalau misalkan saudara melihat, mendengar, atau tiba-tiba Tuhan ingatkan wajah seseorang, nama seseorang, nanti saya ingin saudara menaruh semua nama, semua wajah yang saudara ingat di dalam kota ini. Oke, saudara siap? Oke ya, saudara siap? Mari kita tutup mata kita dan saya ingin saudara menaruh tangan saudara seperti ini, seperti saudara sedang membawa kotak. Kemudian saya akan pimpin saudara dalam doa. Allah Roh Kudus, saat ini Tuhan, kami meminta Tuhan supaya Engkau menunjukkan kepada kami orang-orang yang harus kami ampuni Tuhan. Ketika saudara melihat nama atau ketika saudara melihat wajah orang yang harus saudara ampuni, masukkan semuanya di dalam kota ini. Saya akan berikan saudara waktu. Allah Roh Kudus, tunjukkan kepada kami siapakah orang-orang yang harus kami ampuni Tuhan. Kalau saudara sudah selesai, saya ingin saudara mengangkat kedua tangan saudara seakan-akan saudara mengangkat box kota itu di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus yang terkasih, saat ini saya membawa Tuhan kota ini yang berisi dengan orang-orang yang harus saya ampuni Tuhan di bawah kayu salib-Mu. Dengan ini Tuhan, saya ingin melepaskan pengampunan kepada orang-orang ini Tuhan. Saya letakkan Tuhan, kota ini Tuhan di bawah kayu salib-Mu Tuhan. Tuhan, sebagai gantinya, apakah yang akan Engkau berikan kepada kami? Apakah yang akan Engkau berikan kepada saya Tuhan? Saudara bisa turunkan tangan saudara kembali dan saudara bisa lihat apa yang Tuhan taruh di dalam kotak saudara. Beberapa dari saudara mungkin mendapatkan hati, atau ada yang mendapatkan warna, atau mungkin mendapatkan pedang, atau apapun. Saya ingin apapun yang Tuhan berikan kepada saudara, itu saudara simpan dan kemudian saudara taruh di dalam hati saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama lagi. Terima kasih Tuhan untuk setiap hadiah yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami mau terima, kami mau selaraskan di dalam hati kami Tuhan, dan kami mau materaikan di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami ucap syukur dalam nama Yesus, amin. Saya harap saudara merasa sedikit lega
Kenapa? Karena ketika kita mengampuni, sebenarnya kita sendiri melepaskan diri kita dari cengkeraman yang menyiksa kita. Ketika kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri, seringkali itu adalah karena kita masih belum bisa mengampuni entah itu diri kita atau entah itu orang lain. Nah, ketika saudara merasakan bahwa saudara tidak lagi bisa mengasihi diri saudara sendiri atau tidak bisa mengasihi orang lain, saya ingin supaya saudara mengulang doa seperti tadi. Jadi saudara membayangkan ada box di depan mata saudara, kemudian buang semua orang yang perlu saudara ampuni, kemudian kasihkan kepada Tuhan Yesus di bawah kayu salibnya, minta Tuhan untuk melepaskan pengampunan, dan kemudian minta Tuhan hadiah untuk pengampunan tersebut. Dan setelah itu saudara terima dan materaikan di dalam hati saudara. Oke? Nah, ketika kita bisa menerima kasih Tuhan, maka kita akan bisa mengasihi diri kita sendiri, dan dengan demikian maka kita akan bisa menjadi saluran kasih bagi Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa mencari ketenangan di dalam Tuhan tidak hanya berhenti di sini. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita bisa menerima Tuhan, dan disitulah kita kemudian belajar untuk berserah atau pasrah kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan sayang sama kita dan kita juga sayang sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kita bisa pasrah, kita bisa berserah kepada Tuhan. Nah, terkadang karena keadaan, maka kita tidak memiliki pilihan lain selain berserah. Contohnya Yunus. Hanya setelah 3 hari 3 malam dia ada di dalam perut ikan besar itu, maka dia baru berdoa dan berserah kepada Tuhan. Kadang-kadang karena kita dekat atau akrab dengan seseorang, kita berserah dalam tanda petik atau mempercayakan sesuatu kepada seseorang yang kita kasihi. Contohnya, ini kisah nyata saudara, teman saya, seorang istri dengan 2 anak. Dia kalau misalkan pergi ke supermarket, karena dia akan sibuk dengan barang belanjaan, maka dia akan menyerahkan anaknya untuk dijaga oleh suaminya. Dan dia punya 2 anak, yang satu cewek udah usia 7 tahun sehingga masih bisa dibilangin. Anak yang kedua ini cowok berusia 2 tahun. Jadi sangat aktif. Nah, setiap kali temanku ini pergi ke supermarket dan menyerahkan anaknya kepada suaminya, dia tuh sebenarnya selalu was-was saudara, selalu khawatir. Kenapa? Karena sudah beberapa kali ketika dia menitipkan anaknya kepada suaminya sendiri, anaknya tiba-tiba hilang, tiba-tiba sudah nggak bersama papanya lagi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika kita mengasihi seseorang, kita akan belajar untuk surrender, kita akan bisa belajar untuk berserah kepada orang tersebut. Tetapi bukan berarti kita bisa percaya. Saya percaya bahwa banyak dari antara kita yang mencoba untuk berserah kepada Tuhan, tetapi kita masih khawatir. Artinya kita masih belum benar-benar percaya kepada Tuhan meskipun kita sudah berserah kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan? Dengan kembali ke poin nomor 1 dan 2, yaitu dengan membaca firman Tuhan, dengan membaca janji-janjinya dan menerima kasih-Nya. Dengan demikian kita bisa berserah dan mempercayai Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu bisa memutarbalikkan apa yang direka-rekakan oleh iblis untuk kejahatan menjadi kebaikan. Sama seperti yang dialami Yusuf. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bagaimana kita bisa belajar berserah dan kemudian masuk ke dalam poin yang keempat, yaitu trust in Him. Sama seperti Yusuf, bagaimana dia bisa belajar untuk bisa berserah dan percaya kepada Tuhan. Kita hanya bisa mencapai level percaya kepada Tuhan ketika kita bisa mempercayai firman yang Tuhan perkatakan di dalam kehidupan kita. Apapun janji yang sudah Tuhan berikan kepada kita, seperti Yusuf juga percaya di dalam janji firman Tuhan yang diberikan melalui mimpi kepada Yusuf.
Hanya dengan demikian maka kita mampu berserah. Dan hal yang terakhir itu adalah kita nggak cuman harus berserah, tetapi kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kemudian Amsal 3 ayat 6 juga meneguhkan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hanya ketika kita mencapai poin yang keempat, ketika kita bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah kita bisa mendapatkan rest in God. Disitulah kita bisa mendapatkan ketenangan di dalam Tuhan. Namun, untuk bisa mencapai poin yang keempat, maka kita harus melewati poin yang pertama, kedua, dan ketiga. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mendapatkan rest in God? Hanya ketika kita membaca firman Tuhan, yaitu read His Word, membaca firman Tuhan, sehingga kita dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan bisa dimampukan untuk masuk ke langkah yang kedua, yaitu embrace His love. Kita bisa menerima kasih Tuhan. Ketika kita bisa menerima kasih Tuhan, kita bisa menerima diri kita sendiri, kita bisa menerima orang lain, kita bisa mengasihi diri kita sendiri, kita juga bisa mengasihi orang lain. Dan ketika kita bisa embrace His love, ketika kita sudah bisa menerima kasih Tuhan, baru kita bisa belajar untuk berserah. Kita baru bisa belajar untuk surrender. Setelah kita belajar surrender, baru kita bisa masuk ke dalam trust in God atau percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, REST, read His Word, embrace His love, surrender, and trust in Him. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan kali ini, saya ingin menyampaikan satu ayat lagi, ayat yang terakhir. Matius 24 ayat yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Saya harap saudara diberkati, dan dengan 4 langkah ini saudara akan dimampukan untuk mendapatkan rest in God. Saya ingin berdoa sekali lagi bagi saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, di mana Engkau mengajarkan kami Tuhan, bagaimana kami bisa mendapatkan rest in God, bagaimana kami bisa mendapatkan ketenangan di dalam-Mu Tuhan, bahkan di masa-masa pandemi ini Tuhan, bahkan di masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Dan gak cuma di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, tetapi juga di dalam setiap masa-masa kehidupan yang akan kami alami berikutnya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, bagaimana kami harus membaca firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus bisa menerima kasih-Mu Tuhan, berserah kepada Engkau Tuhan, dan percaya sepenuhnya Tuhan akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau sampaikan hari ini Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan akan menjadi rema di dalam kehidupan kami dan akan mengubahkan kehidupan kami sepenuhnya. Kami mau belajar Tuhan untuk rajin membaca firman-Mu Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan-Mu Tuhan, sehingga kami bisa menerima kasih-Mu Tuhan, belajar untuk berserah dan percaya sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami Tuhan, dari hari ini Tuhan sampai selama-lamanya. Karena firman-Mu Tuhan yang berfirman bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap orang yang percaya dan menerima firman Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih Community Harvest Church. Sampai jumpa. Safe in the Savior's hands.
night. Let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sun down and set me free.